Halo, perkenalkan nama saya Juliana Simangunso, angkatan 82, kelompok 3. Ini adalah tugas individu Latsar Manajemen ASN. Dalam tugas manajemen ASN, ada 5 isu saat ini terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan dosen pendidikan agama Kristen Universitas Terbuka. Isu yang saya ambil adalah isu yang pertama mengenai efektivitas dan efisiensi, yaitu video pembelajaran original. Yang kedua adalah isu keterpaduan, yaitu tumpang tindih pekerjaan. Yang ketiga mengenai akuntabilitas, yaitu disiplin waktu. Yang keempat, persatuan dan kesatuan, yaitu ada kelompok-kelompok angkatan ASN yang kompak dan ada yang tidak kompak. Dan isu yang terakhir mengenai tunjangan dan fasilitas, yaitu kurangnya fasilitas komputer. Nah, pada video pembelajaran, termasuk efektivitas dan efisiensi adalah penyelenggaraan manajemen ASN harus berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi melalui pengelolaan sumber daya secara optimal. Di universitas terbuka, khususnya pada mata kuliah pendidikan agama Kristen, perangkat tutorialnya perlu di-upgrade, khususnya dalam hal video, karena video pembelajaran ada di master tutornya. Nah, video yang di master tutor ini adalah video orang lain, bukan video dari dosen sendiri. Jadi mungkin hal ini membuat beberapa pembelajaran yang di dalam video mungkin saling mendukung, namun ada beberapa yang berbeda dari modul yang ada di pendidikan agama Kristen. Diharapkan video pembelajaran tiap sesi tutorial adalah video original buatan dosen sendiri, khususnya dosen pendidikan agama sendiri. Namun pada kenyataannya, video pembelajaran yang digunakan tiap sesi adalah video YouTube yang bukan karya dosen pendidikan agama Kristen sendiri, namun karya orang lain mungkin yang diambil dari YouTube atau dari video yang lain. Nah, isu yang kedua adalah keterpaduan penyelenggaraan manajemen ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional. Berdasarkan asas keterpaduan ASN, di universitas terbuka seringkali terjadi tumpang tindih pekerjaan di mana semua pekerjaan itu memiliki deadline-nya sama. Misalnya dalam waktu yang bersamaan harus melakukan workshop, seminar, tutorial. Nah, terkadang ini sulit memprioritaskan yang mana lebih dahulu dilaksanakan karena waktunya bersamaan dan semuanya penting. Nah, hal ini sudah sering terjadi di lingkungan universitas terbuka dan membuat beberapa pihak tidak senang. Misalnya penyelenggara merasa tersinggung, tidak enak hati karena kenapa? Karena yang datang hanya pesertanya hanya sedikit. Karena beberapa di sana, beberapa di sana, beberapa di sana gitu. Mungkin termasuk juga pembicara, termasuk juga dosen sendiri. Nah, yang diharapkan semestinya pekerjaan di universitas terbuka tidak tumpang tindih namun terstruktur dengan baik. Baik dalam waktu pelaksanaan, dalam harinya, tidak bersamaan. Jadi ada koordinasi yang benar. Tapi kenyataannya pekerjaan di universitas terbuka sering tumpang tindih antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain sehingga mengakibatkan terjadinya masalah. Nah, isu yang ketiga adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah setiap hasil kerja dan perilaku kerja pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di universitas terbuka, pegawai mengerjakan tugasnya masing-masing dengan diawasi oleh rekan kerja. Sebenarnya sudah ada pengawasnya rekan kerja, kemudian pemimpin. Nah, dan juga sidik jari setiap datang harus cap jari ya. Pokoknya sudah banyak yang mengawasi, terkadang banyak juga pegawai yang mampu mencuri-curi waktu. Misalnya jam istirahat jam 12 sampai jam 1 siang ya. Nanti pegawai sudah mulai keluar jam 11.30 kembali jam 14 atau jam 2 siang. Nah, terkadang banyaknya kegiatan mengakibatkan kita tidak tahu kebenaran tentang apakah dia benar-benar bertugas ataukah dia kemana. Jadi disiplin waktu itu perlu. Diharapkan pegawai UT itu disiplin dalam hal waktu. Waktu datang disiplin, tidak terlambat.
dalam waktu istirahat benar-benar dan juga dalam waktu pulangnya, jam pulangnya. Tapi kenyataannya banyak pegawai UT yang belum disiplin. Mungkin banyak hal, tapi jadi banyak yang menyalahgunakan tentang waktu yang sudah diberikan. Isu yang keempat adalah persatuan dan kesatuan. Nah, artinya pegawai ASN berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, di universitas terbuka ada kelompok-kelompok angkatan ASN yang kompak, ada yang nggak kompak gitu. Angkatan yang kompak lebih sering memberikan tugas dan pekerjaan yang menguntungkan kepada seangkatan. Namun yang tidak seangkatan diberikan tugas yang kurang menguntungkan ya. Kekompakan tim juga membuat orang lain terganggu sehingga membuat persatuan dan kesatuan sesama pegawai di lingkungan mulai merenggang. Akhirnya bukan bersatu tapi karena ada gap-gap begitu, kelompok-kelompok. Nah, kelompok saya lebih jago, kelompok kamu gitu. Nah, itu membuat masalah. Nah, isu ini diharapkan pegawai UT memiliki jiwa persatuan dan kesatuan. Tapi kenyataannya banyak pegawai UT yang membuat kelompok-kelompok sendiri. Ya, ini masalah. Nah, isu yang keempat adalah tunjangan dan fasilitas di universitas terbuka itu tergolong baik ya. Namun ada beberapa dosen yang tidak memiliki komputer. Nah, ini kalau nggak ada komputer menghambat kecepatan pekerjaan. Mungkin kalau kita punya laptop, laptop yang kita punya itu downgrade, masih komputer lama, laptop yang lama. Perlu di-upgrade di mana semua sudah serba online. Namun kalau komputernya tidak mendukung, maka ini akan mempersulit pekerjaan. Diharapkan pegawai itu memiliki setiap fasilitas yang lengkap untuk mendukung apa? Untuk mendukung kinerja pegawai. Kenyataannya banyak pegawai UT yang belum memiliki fasilitas komputer tersebut. Nah, ini adalah masalah juga. Nah, berdasarkan kelima isu yang tadi, maka ditugaskan menapis isu. Ya, ada tiga tapis isunya: APKL, USG, dan Fishbone. Isu APKL, apa itu APKL ya? APKL adalah aktual problematik kehayalayakan dan kelayakan. Ada 5 tadi isu. Yang pertama, original video pembelajaran memenuhi syarat ya berdasarkan aktualnya, problematiknya, kehalayakannya dan kelayakannya. Tumpang tindih pekerjaan. Nah, ini memenuhi syarat. Disiplin waktu, ini memenuhi syarat ya. Adanya kelompok-kelompok, mungkin aktual, problematik, namun tidak kehalayakan dan juga tidak layak, jadi tidak memenuhi syarat. Kurangnya fasilitas komputer dalam bekerja, tidak memenuhi syarat. Nah, jadi dengan demikian isu yang memenuhi syarat adalah original video pembelajaran, tumpang tindih pekerjaan, dan disiplin waktu ASN. Oleh karena itu, isu ini dianggap valid dan perlu dianalisis lebih lanjut menggunakan perangkat USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth untuk menetapkan prioritas mana sih sebenarnya yang perlu dipecahkan untuk saat ini. Jadi, berdasarkan tapis USG, original video pembelajaran itu 15. Jumlahnya 15 sangat urgent, sangat serius, dan sangat berkembang. Sehingga isu ini lebih dahulu diselesaikan daripada isu-isu yang lain. Nah, analisis Fishbone. Metodenya tata kelola waktu kurang, tata kelola keuangan tidak baik, hubungan dan penulis bukunya kurang intens, tidak sesuai SOP ya. Dari segi mesinnya, lemahnya pengawasan dan tidak menyortir video yang original. Dari segi manusianya mungkin kurang kompetensi, bukan terkait jurusannya sehingga tidak bisa. Kemudian sudah lansia, perlu pelatihan. Dari materialnya kurangnya infrastruktur dan teknologi dan kurangnya fasilitas aparatur. Nah, karena keempat penyebab ini metode machine material man mengakibatkan dosen tersebut bisa dituntut karena penggunaan video orang lain ya. Kemudian universitas terbuka membayar kompensasi untuk setiap video yang digunakan dan yang ketiga adalah merugikan negara. Dampak yang akan terjadi apabila original video pembelajaran tidak segera ditindaklanjuti adalah dosen tersebut bisa dituntut karena penggunaan video orang lain. Kemudian universitas terbuka membayar kompensasi untuk setiap video yang digunakan dan yang ketiga adalah merugikan negara.
Rekomendasi penyelesaian adalah buat video pembelajaran original hasil karya dosen penghapus sendiri, bekerja sama dengan si pembuat video pembelajaran yang sudah diupload mungkin, dan yang ketiga adalah belajar tentang materi yang diajarkan. Demikian paparan materi tugas saya individu. Saya ucapkan terima kasih.